PS itu ya. Kalau tidak berbasis masalah itu kayaknya ada yang kurang. Di PS itu kan tujuannya untuk satu menjadikan warga negara yang baik kan. Dengan cara apa? Kita itu belajar masa-masa yang lalu, terus berbagi masa yang akan datang. Nah ini Bapak punya judul yaitu pandangan holistik ilmu pengetahuan sosial terhadap lingkungan sosialnya. Di pandangan holistik ini harus didapatkan dalam ilmu pengetahuan sosial. Jadi holistik itu apa sih Pak? Holistik itu pandangan secara meluas, tidak hanya satu sektor saja, tapi sektor yang lainnya juga harus dipandang. Seperti itu. Nah ini tujuan kita untuk mengasah keterampilan bertanya itu apa sih? Satu adalah mengasah pemikiran kritis serta didik dan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di IPS itu sendiri, sehingga kita bisa tidak hanya transfer of knowledge tapi bisa transfer of value dari serta diri sendiri. Terus menumbuhkan kesadaran kritis tadi ya, dan ini yang penting, menumbuhkan kesadaran secara aktif dari peserta itu sendiri. Terus mengembangkan beberapa penyelesaian secara alternatif untuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan IPS tersebut. Ini berapa ini? Ada yang tahu nggak dari berita-berita kemarin? Ya, itu kayaknya gambar virus Pak ya? Ya, benar sekali. Virus apa itu Mas? Kalau virus COVID-19 Pak? Ya, benar sekali. Itu berkaitan dengan pembelajaran kita ini permasalahan yang ditimbulkan dari virus corona itu sendiri. Dan ini Bapak punya beberapa artikel berita. Ini Bapak dari Kompas ya. Kilas balik 19 pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi Indonesia. Menurut kalian informasi apa sih yang bisa dilihat dari beberapa berita-berita tentang COVID-19 ini? Mungkin bisa dihubungkan dengan ITS ya. Kalau mungkin ada yang protokol kesehatan itu apa, itu kalian berusaha bagaimana hubungannya dengan interaksi. Nah, menurut kalian itu gimana? Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan analisis di awal tentang COVID-19 yang ada di sekitar rumah kalian? Silakan. Saya mungkin Pak. Ya. Semenjak COVID-19 ini ada, pemerintah itu memberikan kebijakan kalau kita harus menjaga jarak Pak. Jadi di sekitar rumah saya itu warga-warganya juga yang biasanya kayak ngerupi, makan kerumunan itu juga sudah mulai berkurang Pak karena ada kebijakan dari pemerintah itu. Kalau ini namanya Mas Ali. Iya Mas Ali. Kalau menurut Mas Ali sendiri itu secara sosial itu gimana pandangan Mas Ali? Secara sosial itu apakah itu baik atau tidak? Kalau menurut saya secara sosial lebih tepatnya interaksi sosialnya itu menurut saya juga berkurang Pak. Berkurang. Kalau secara pandangan interaksi sosial berkurang, tapi kalau secara pandangan agama itu kan merupakan hal yang bukan ya tidak sesuatu manfaat lah. Bagi kita itu yang di rumah terus ya melaksanakan kegiatan ibadah itu lebih bermanfaat. Siap-siap. Itu juga masuk pendidikan IPS juga karena holistik tadi berupa dengan religi juga masuk. Nah ini lanjutannya tadi ya sudah 9 bulan lalu tepatnya tanggal 2 Maret 2020 Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19. Nah itu pengumumannya dari Presiden Joko Widodo dan kita sendiri ada kasus 1 dan kasus 2 yang teridentifikasi dari perempuan berusia 51 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Nah, setelah itu kasus 1 terinfeksi virus corona dari warga Jepang asalnya. Terus yang melakukan perjalanan ke Indonesia, kasus 1 kemudian menurunkan virus ke ibunya menjadi kasus 2. Mungkin hari ini bisa deskripsikan
hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 di daerah rumah kalian sendiri. Mungkin bisa dicontohkan, ini ada warga Jepang ya. Kenapa sih kok bisa warga Jepang itu kesini? Mungkin ada apa sih? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih kok warga Jepang kok bebas kesini? Mungkin ada yang mau belakang atau gimana? Silakan. Kalau menurut saya gini Pak, aslinya kan virus COVID-19 ini kan sudah ada semenjak ini tahun 2019 akhir kan, menjelang ke 2020 ya. Nah, sedangkan ini negara kita, negara Indonesia itu masih lebih sibuk ke masalah lainnya. Mereka tidak berupaya untuk gimana sih menjaga supaya jangan sampai tersebar sampai ke Indonesia. Nah, akhirnya kan kalau nggak salah itu bulan Januari sampai Februari itu Indonesia masih fine-fine aja Pak. Nah, kita juga makanya Pak bisa masuk kan itu baru ada kasus ini kan baru mulai membesar, terus kayak warga negara ditahan semua, yang warga negara asing kan ditahan, nggak boleh kembali ke negara aslinya. Nah, seperti itu menurut saya. Jadi memang Indonesia itu yang terlalu nyantai lah Pak menurut saya. Kan sudah ada kok COVID ini kan awalnya kan dari Cina kan Pak. Ya itu Pak menurut saya. Jadi memang negara kita ini yang masih kurang ketat lah Pak. Maksudnya masih santai-santai gitu. Itu Pak. Ya, bagus sekali dari Mas Rafi tadi itu pandangannya ke arah politik ya. Itu juga masuk ke PS juga ke politiknya. Terus kalau dari Bapak sendiri ya, mungkin ada yang nambahin dulu sebelum Bapak nambahin. Saya tahu dia, saya tinggal di Surabaya Pak ya. Ya. Menurut pengamanan saya itu memang betul Pak ya, katakan Mas Rafi Pak, Indonesia itu khususnya kota Surabaya sendiri juga penutupan jalur udara kayak bandaranya itu belum masuk ditutup Pak, tapi masih menerima tamu dari luar, menerima tamu masuk ataupun dari dalam rumah itu juga masih bisa Pak. Jadi penurunannya lebih cepat. Benar sekali yang dikatakan berikut Bapak, pintar sekali Pak. Ya, ini kalau kita hubungkan dengan materi yang minggu lalu terkait dengan antar orang. Jadi kan ada warga negara Jepang yang ke Indonesia itu membawa virus yang bernama COVID-19 ini. Nah, itu juga berhubungan dengan faktor ekonomi juga, dengan faktor sosial juga. Nah, seperti itu kalau kita memandangkan dari segi logistik ke Indonesia. Jadi tidak hanya politik saja, tapi juga ke arah ekonomi. Terus secara kontur geografisnya kan Jepang juga tidak sekompleks yang di Indonesia juga ya. Seperti kan di Jepang itu benar ada seperti gunung terus, tapi tidak sedekat yang di Indonesia. Kita lihat di gunung di Indonesia itu sangat cantik kan. Kalau di Jepang mungkin yang kalian ketahui gunung apa? Fuji ya. Itu kan juga ininya kita dengan Indonesia yang ininya provinsi ya. Nah, ini yang Bapak katakan tadi ya, kalau banyak negara di dunia kena imbas virus COVID-19 atau corona ini, hanya tidak yang mengenai seperti bidang ekonomi, sosial politik, terus bidang sosial budaya dan lain-lain. Ini ya berkaitan dengan ketergantungan antar ruang tadi dan sosial politik, pasti ada beberapa keadaan yang mengharuskan pemerintah itu harus membuat kebijakan. Misalnya, ada tahu nggak kebijakan apa yang ditetapkan pemerintah untuk menangani virus COVID? PSBB. Nah, benar PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kita lagi Itu Pak 3M. Ya, apa aja Mas 3M? Mencuci tangan. Ya, jaga jarak, pakai masker. Nah, kalian itu. Terus kaitannya dengan ketergantungan antar ruang ya, pasti terkadang ada kebijakan itu yang mengatasnamakan lockdown atau apa itu ya, penutupan semua akses di area, terus semua itu jadi libur lah. Lockdown itu
akan menyebabkan ketahanan pangan itu juga berpengaruh ya. Terus bagaimana sih kita sebagai seorang siswa IPS untuk menjaga ketahanan pangan di saat pandemi ini? Ini Bapak mengutip dari kompas.com dalam Oktober 2020. Menurut Organisasi Pangan Dunia atau FAO, potensi kritis pangan masa pandemi mengancam dunia, termasuk Indonesia. Oleh sebab tersebut, pemerintah pastikan melakukan prioritas dengan pangan di Indonesia. Meskipun sinergi yang berlembaga atau yang dilakukan stok pangan nasional itu sudah aman, namun antisipasi perlu dilakukan agar Indonesia terhindar dari krisis pangan masa yang akan datang. Nah, mungkin di daerah kalian ada yang berasal dari desa. Nah, ada Pak Surabaya. Ya, mungkin menurut kalian itu gimana sih kalau di daerah kota itu untuk mempertahankan ketahanan pangan mereka? Melakukan kegiatan apa biasanya? Atau mungkin kalian pernah itu mendengar kota atau desa maupun namanya apa Itu Pak, internet. internet itu menurut kalian bagaimana sih kota internet atau kota internet itu bisa diceritakan ya gimana? Menurut saya Pak, Ya, saya dari Surabaya kan. Menurut saya kota Surabaya itu memiliki internet seperti apa Sidoarjo atau Gresik, Mojokerto itu Pak, yang menyokong dari segi bahan pangan dari kota Surabaya itu. ya, yaitu salah satu ketergantungan antar ruang juga ya. Masuk ketergantungan antar ruang juga, terus masuk di bidang ekonomi juga untuk mempertahankan ketahanan pangan. Terus kalau di masa pandemi ini juga pemerintah harus care lah dengan petani sebagai penolong pangan kita. Jangan sampai petani itu ya kurang lah. Jangan sampai petani itu kesulitan mencari pupuk. Nah itu pemerintah melakukan subsidi pupuk. Mungkin dari kalian besok ya, kalau sudah lulus SMP terus SMA, mungkin ada dari kalian yang kuliah ke jurusan pertanian juga bisa. Nanti kalian meneliti tentang pupuk. Nah itu bagus juga untuk perkembangan teknologi pertanian di Indonesia. Nah ini kita lihat dari segi perkembangan di bidang tenaga kerja. Nah ini dampak dari COVID-19 sendiri. Masa pandemi ini banyak PHK massal. Terus ada kasus yang mungkin kalian sudah ketahui, ada pengesahan undang-undang Omnibus Law, ya. Terus ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terutama UMKM. Ini UMKM yang tidak bisa itu yang teknologi, yang kemudian teknologi. Nah ini beberapa contohnya ya, kalian bisa melihat sendiri. Terus bagi siswa itu apa sih yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Jadi gambar ini yang ada yang kerap PHK ini, terus belum digaji pesangonnya, terus ini ada demonstrasi Omnibus Law. Menurut kalian itu sebagai siswa sendiri lah, sebagai siswa IPS dari Pak, apakah ini bisa menjadikan kita itu lolos dari COVID-19 atau lebih parah lagi? Gimana pandangannya? Gimana? Ada yang bisa mungkin dari tetangga kalian ya, ada yang bikin PHK lah, itu bisa diceritakan gimana sih menurut PHK? Menurut saya Pak, mungkin Ya, saya akan coba menyimpulkan dari gambar yang Bapak tampilkan Pak ya. ya. Saya sendiri juga kayak dilema bimbang gitu Pak ya. Soalnya COVID-19 itu juga emang berdampak dengan ekonomi dan menyebabkan PHK itu Pak. Terus emang mereka-mereka ini melakukan demo itu juga mungkin menurut saya juga terpaksa Pak, karena emang nggak punya pekerjaan. Terus di rumah juga memiliki
seperti keluarga yang harus diberi nafkah itu juga menjadi problem tersendiri Pak. Saya juga bingung menyikapinya. Benar sekali. Bapak juga merasakan ini dari segi pendidikan juga. Kita dialihkan sekolah daring, terus semuanya itu serba teknologi. Kita digitalisasi. Lalu juga eranya Pak. Terus ini yang terakhir ya, sebelum kita itu untuk tentang pandangan logistik di pemerintahan sosial terhadap COVID-19 ini sebagai diskusi kita kali ini. Menurut kalian dari beberapa yang sudah dilakukan pemerintah, adakah evaluasi yang kalian ajukan? Mungkin dari pendidikan, silakan dari segi ekonomi atau politik dari segi BPS lah. Ya, ada dari kalian? Ada Pak. Ya, silakan. Menurut saya dari segi politik Pak. Ya. Nah kalau kita di negara Indonesia kan sudah terdampak COVID-19 ya Pak. Ya. Tapi kenapa politik misalnya contohnya nyata ya Pak, pemilu. Kenapa pemilu masih tetap diadakan secara itu Pak, offline. Sedangkan untuk kita yang beribadah ataupun kayak sekolah itu harus online Pak. Jadi itu Pak yang masih saya bingungkan sama pemerintah. Kenapa kayak pemilu itu malah di offline kan Pak? Seperti itu Pak. Kenapa nggak miris gitu Pak sama orang yang hilang kerjaan terus ya bekerja dari rumah, sedangkan mereka itu cuma ingin merebut mengambil tahta kekuasaan gitu Pak. Seperti itu Pak menurut saya. Kurang adil aja Pak rasanya. Ya seperti itu evaluasinya. Jadi langsung bahas ya. Kalau pemerintah itu kan sebagai penguasa itu kan ya kita kalau ke arah politik itu mungkin ke arah hukum juga. Nah, di Indonesia itu kalau bahasa ya itu tajam ke bawah dan turun ke atas. Jadi kalau ke penguasa terkadang juga hukum Indonesia itu rasanya tuh. Jadi kita lihat kasusnya di bangsa tadi ya. Kalau pemilu itu kan hubungannya dengan pemerintah. Kalau kita lakukan secara online, kita kan juga belum paham dan belum matang tentang teknologi. Nah itu menjadi pertimbangan juga di pemerintah untuk melakukan offline, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dan ya seperti itu sih kalau menurut pandangan Bapak. Terus ada lagi nggak evaluasi yang kalian ajukan sebagai siswa? Ya, silakan. Saya itu kurang setuju, mengevaluasi pemerintah itu kurang setuju dengan adanya jam malam gitu. Menurut saya kan jam malam di kota Surabaya sendiri itu jam 9 sampai jam 10 itu kayak UMKM yang kecil itu memang harus tutup. Katanya kayak dinas wifi harus tutup Pak. Ya menurut saya itu aneh sih Pak, kayak terkesan COVID-19 memang keluarnya malam, bahkan siang juga ada di COVID-19. Mungkin lebih baik pemerintah, kalau saya dari pemerintah itu mungkin lebih diperketat kayak jaraknya aja juga, bukan waktu penutupan di malamnya gitu. Saya juga kasihan mas-masnya yang datang malam. Mungkin dari itu jadi masalah ya, evaluasi untuk pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah itu ya apa juga itu sih dari pemerintah UMKM juga. Ini pemerintah juga bisa memberikan UMKM yang ada di teknologinya, jadi dibina lah UMKM-nya teknologi. Ini disediakan lapak di UMKM. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Yang mohon maaf. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.